Bonekanya tiba-tiba ada di kamar dan ada yang banting pintu. Sebelum pintu itu dibanting, tiba-tiba Fishy tangannya ketarik ke dalam ruangan. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Untuk kalian yang baru join di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya, karena masih banyak pertanyaan, bagaimana cara membeli tiket dan di mana tiket bisa dibeli untuk menonton KBP Untold Story Tanah Pasundan. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang cara pembeliannya. Pertama, kalian buka Google. Lalu kalian ketik tiket.com. Setelah itu kalian akan masuk ke beranda tiket.com. Setelah tampilan sudah di beranda, kalian tinggal tekan event. Setelah menekan event, akan muncul foto tim KBP. Kemudian kalian tekan fotonya. Lalu tekan cari tiket. Setelah itu, kalian tinggal pilih metode pembayaran dan membayarnya. Untuk cara menontonnya mudah sekali. Sebelum live KBP Pasundan dimulai, tiket.com akan mengirimkan link ke email yang tertera pada data diri Anda saat melakukan pembelian. Setelah menerima link tersebut, kalian tinggal klik link tersebut dan menonton live KBP Tanah Pasundan. Atau kalau kalian masih belum paham, kalian tinggal klik link di deskripsi. Oke, kita masuk ke topik pembahasan. Untuk video ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Namun apa yang sebenarnya terjadi sebelum Frisly bisa menangis ketakutan seperti itu? Sebenarnya dari penjelasan Uncle Jordi. Karena awalnya Uncle mendengar suara-suara aneh. Kemudian ia sedikit iseng dan sompral. Kemudian ia berteriak, "Siapa yang ngomong? Kalau mau ngomong, ngomong aja." Kemudian suara-suara aneh semakin banyak yang muncul. Benda-benda bergerak dengan sendirinya. Hingga saat mereka naik ke lantai selanjutnya, tangan Frisly ditarik oleh sosok tersebut. Hingga akhirnya terjadi hal seperti ini. Uncle Jordi juga mengatakan bahwa, untuk pertama kalinya Olao dapat melihat bentuk pocong secara jelas dan utuh. Setelah kejadian tersebut, kru dan anggota mulai mengalami kerasukan secara terus-menerus. Ini dia penjelasan dari Uncle. Dari yang awalnya biasa-biasa aja, sampai akhirnya beberapa dari makhluk-makhluk itu bisa menggerakkan benda-benda. Awalnya aku sih yang agak sompral, karena suaranya cuma kedengeran dikit-dikit, kayak hihi, hihi. Terus ada beberapa dari mereka yang coba komunikasi, cuma suaranya gak jelas. Akhirnya aku bilang, "Mana suaranya? Lagi dong." Sampai akhirnya ada yang bilang kalau misalkan kita ditantang untuk naik ke atas. Dan begitu naik ke atas, pintu dibanting dan 3 atau 4 kru kita semuanya kemasukan. Pertama kalinya juga, Olao bisa ngeliat pocong secara jelas. Balik lagi, pocong yang dilihat itu adalah pocong dengan muka yang hangus. Terus dia tuh ngeluarin kayak bau-bau busuk gitu. Baunya macam-macam. Kadang-kadang bau angus, juga bau busuk. Nah, yang serem lagi juga, dari atas pintu ada yang paling kuat, itu ada kuntilanak. Tapi mukanya jelek banget dan mukanya hancur. Sumpah aku ngomong kayak gini, kupingku sebelah kiri tuh berdenging. Jadi Fahmi itu salah satu tim kita yang mindahin boneka dari tengah-tengah tangga ke atas. Terus tiba-tiba boneka itu bisa pindah ke dalam kamar. Dan ini jelas banget, abis ini aku share videonya. Bonekanya tiba-tiba ada di kamar dan ada yang banting pintu. Sebelum pintu itu dibanting, tiba-tiba Fishy tangannya ketarik ke dalam ruangan. Asistennya Fishy ngeliat perempuan melayang. Dan setelah itu, semua langsung kesurupan. Apa tuh? Demi Allah, Allah Akbar. Allah
Allahu Akbar. Itu ada siapa? Awas kaca, awas kaca. A few moments later. Oke, ini topik kedua guys. Gimana sih tempat dan lokasi syuting KBP Tanah Pasundan? Dan seseram apa sih tempatnya? Menurut saya, tempatnya tetap seperti biasanya. Yaitu gedung kosong seperti podcast di YouTube pada umumnya. Tetapi energinya pasti sudah berbeda tentunya. Dari penjelasan Uncle tadi saja sudah jelas bagaimana mereka kesulitan untuk menangani masalah tersebut. Untuk lebih jelas, kalian beli aja tiketnya, dan nonton pada tanggal 11 dan 12 nanti. Rasanya anjing banget. Ya, yang tadi merupakan tempat podcast dan penelusuran KBP Tanah Pasundan. Tempatnya memang menyeramkan seperti biasanya. Bangunannya juga sudah kelihatan tua dan tidak layak untuk dihuni lagi. Biasanya, tempat seperti ini menjadi sarang atau tempat tinggal untuk makhluk-makhluk gaib. Karena lokasinya sudah tidak ditempati lagi dan jarang ada aktivitas manusia di lokasi tersebut. Sepertinya akan seru tayangan KBP Tanah Pasundan tanggal 11 dan 12 nanti. Kalian belum beli tiketnya? Langsung saja klik link di deskripsi. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.